Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sedang menuju makam keramat Pangeran Sedang Lautan, yaitu makam keramat Kilobama. Ini saya kebetulan didampingi oleh ketua juru kunci dari wilayah 3, yaitu Bapak Raden Suparja. Ini beliau mendampingi kami, dan juga ini kami juga membawa Ovan. Nah, ini Mas Ovan, ini anak indigo dari Brebes ya Mas ya. Tadi nggak ngantuk kan di mobil kan ya. Ya baik, nanti kita saksikan bersama-sama untuk melihat yang sebenarnya yang dimiliki dan kekuatan apa yang akan kita lihat. Assalamualaikum. Pemirsa, ini saya sudah masuk di lokasi situs Pangeran Sedang Lautan. Ini nama aslinya adalah Pangeran Bratakelana, putra mahkota dari Sunan Gunung Jati. Namun di sini biasanya terkenal, masyarakat di sini mengatakan dengan di sini yang terkenal Kilobama, yaitu seorang syekh yang berasal dari Arab. Dan kita juga ditemani ini dari Mas Raden Suparja. Ini terima kasih Mas Raden yang berkenan untuk bersama-sama di sini, dan juga ini saya dengan Ovan. Baik, kebetulan ini kita sudah masuk dan kita akan menemui juru kunci, yaitu Mas Raden Taufik yang ada di sini. Baik, terima kasih. Kita langsung menemui beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu. Salim Mas Salim. Alhamdulillah Mas Raden Taufik, kita bisa ketemu di sini gitu ya. Terima kasih atas waktunya gitu. Jadi mohon izin, saya kebetulan ini diantar oleh beliau ini yang untuk bersama-sama ke sini untuk silaturahim, berkunjung, berziarah di sini sebagai termasuk makam leluhur yang membangun Cirebon di sini, supaya kita mengenang semuanya jasa-jasa beliau ini yang dimakamkan di sini adalah mempunyai jasa besar terhadap Kabupaten Cirebon. Ini maka dari itu kita harus mengenang situs sejarahnya bagi para perjuangan para wali zaman dulu untuk menegakkan agama Islam di Kabupaten Cirebon. Gitu Pak Mas Raden Taufik. Terima kasih. Dan tadi saya begitu mau masuk di luar tadi rupanya ada makhluk gaib yang dilihat oleh Ovan. Saya mau nanya, Mas Ovan, tadi mau masuk di luar, di situ ada makhluk gaib di mana, Mas? Pohon itu ya, pohon besar ya. Pohon besar itu rupanya seperti apa, Mas? Makhluk gaibnya itu, Mas? Laki-laki ya Mas ya. Dia mengintai atau dia lagi apa, Mas? Ngintai ya. Dia melihat
kamu mau masuk di sini, dia mau apa? Dia mempengaruhi orang yang mau masuk atau dia mempunyai keinginan apa, Mas? Makhluk halus itu, Mas? Dia baik. Oh, dia baik. Hanya mau lihat. Oh, dia hanya mau lihat aja. Berarti bukan mau ganggu ya, Mas ya? Tapi dia baik ya yang ada di sini ya, walaupun di luar tapi dia baik, tapi dia hanya ingin melihat saja. Itu bisa diajak ini, Mas, bicara, Mas, supaya diajak komunikasi supaya makhluk gaib itu kalau misalnya ada yang mau ganggu dari makhluk gaib lain supaya tidak ini, Mas, tidak dihalang-halangi. Kan ada mungkin makhluk lain atau ada lagi yang lain, Mas? Di mana, Mas? Di sini. Oh, ada. Oh, di pohon asem ya. Ini sudah sangat tua sekali. Asemnya sangat tua. Ada lagi juga di sini ya, Mas ya? Ada. Baik apa tidak, Mas, ini, Mas? Jahat. Di sini. Di atas. Tapi tempatnya di atas sana ya, Mas ya. Jahatnya gimana, Mas? Dia, Mas. Karena mengaruhi. Oh, mempengaruhi. Jadi ada yang mempengaruhi di situ. Ya, ada yang mempengaruhi ya, kalau pas itu inginnya mempengaruhi orang ya. Jadi ada yang baik, ada yang jahat ya. Ya, kadang memang manusia itu memang juga ada dua unsur, yang baik dalam dirinya maupun di luar dirinya. Itu ada yang baik dan ada yang jahat. Begitupun di tempat-tempat, walaupun ini ada tempat keramat juga ada yang di luar itu ada yang baik dan ada yang jahat. Ovan akan berusaha untuk yang jahat supaya tidak mengganggu dan yang jahat supaya menyingkir dari tempat ini. Tuh ya, Ovan ya, coba yang jahat supaya tidak mengganggu ya dan menyingkir dari tempat ini. Ya, silakan. Apa tadi yang dikatakan oleh makhluk jahat tadi? Kan kata-kata kemudian dia nggak bisa bicara. Oh, dia nggak bisa bicara. Terus Ovan tadi ngomong apa tadi? Kamu jangan kesini lagi. Oh iya, Ovan tadi ngomong jangan kesini lagi, jangan mengganggu orang yang mau ziarah. Gitu ya. Ya, pemirsa, tadi sudah diperingati oleh Ovan bahwa jangan mengganggu orang yang berziarah. Karena orang berziarah itu adalah udah niat baik untuk mengenang jasa-jasa beliau leluhur yang ada di sini. Tapi diganggu, maka Ovan tadi menyampaikan bahwa makhluk jahat tadi sudah diperingati untuk tidak mengganggu lagi. Itu baik, kita bisa ini lihat langsung masuk ke dalam. Ya pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi makam Pangeran Brataklana. Ya, memang ini ada aturan-aturan tersendiri nggak kalau kita masuk ke situs ini? Jaga adab dan tata krama saja. Oh, iya. Baik, pemirsa, sebelum kita, jadi tadi pintu pertama, sekarang kita masuk pintu yang utama. Di sini itu memang ada tata kramanya. Ini kan dua pintu, berarti tata kramanya itu kita kalau masuk itu ke depan, tapi nanti kalau keluar harus mundur, ya, menunduk dan mundur. Jadi tidak sembarangan. Ini memang adab dan perilaku yang harus kita tanamkan dalam jiwa hidup kita, bahwa kita saling menghargai dan menghormati, apalagi menghormati jasa para leluhur kita. Oke, baik. Maka Assalamualaikum. Ini namanya apa nih? Nama kunci. Gunungan. Fungsinya seperti sketsa atau penghalang di dalam rumah itu supaya orang dari luar itu nggak bisa langsung lihat ke dalam gitu. oh iya. Jadi
sifatnya hanya sekedar menjaga kehormatan orang yang di dalam rumah gitu lah. Iya, jadi Kalau menurut wafatnya Pangeran Brataklana itu ya 1400-an. 1400 berarti sekarang itu 600 tahun lebih ya. 600 tahun lebih 600 tahun lebih. sama manusia Cirebon. Iya, karena beliau juga kan termasuk pendiri ya, Iya. penggerak gitu ya, penggerak pendiri Cirebon termasuk itu. Kami akan tanyakan kepada Mas Ovan, ya, ini di dalam ini kan para pejuang dan pendiri Kabupaten Cirebon. Ini Mas Ovan. Mas Ovan bisa lihat di dalam, ya, ada dilihat di dalam, bisa melihat di dalam, bisa. Tidak. Karena ditutupin. Luar biasa. Ini Ovan jujur kalau kekuatannya melebihi dari Ovan mengatakan Ini ada pada ini enggak itu. Enggak, maksudnya enggak nembus. Enggak nembus. Ada pintu ini. ada ini gaib. Jadi Oh, iya. jadi Bisa sih bisa. kenapa Mas? Bisa sih bisa. Terus Tapi kalau harus dilihat harus masuk. Harus masuk. oh iya, kalau masuk nanti di dalamnya bisa bisa sih, bisa. ini. Iya, iya. Tapi kalau masih dari sini dia tidak bisa menembus. Kalau dari samping bisa dah. Coba dengan ini Mas, konsentrasi, coba minta ini ya, minta izin. Mas Ovan pengen melihat ya, minta izin dulu coba Mas ya, Mas ya, minta izin yang di dalam. Mas Ovan minta pengen melihat, coba Mas, dilihat dulu Mas, coba Mas. Terus gimana? Tapi katanya kata itunya apa boleh itu ngerasupin aku. Ya katanya. Iya. Iya katanya. Mas Ovan, ada siapa aja di dalam tadi? Coba. Ibunya ada, Iya. ayahnya juga ada. Ibunya ada, Ada. ayahnya ada. Ibunya ada. Ayahnya Yang tadi Ibu Ya, Saripah Baghdad. Terus Juragan Dampu Awang. Juragan Dampu Awang ya. Ya. Jadi ada 3 tokoh yang di dalam itu. Selebihnya itu pusaka. Itu. Kalau Dampu Awang itu siapa berarti? Kalau itu masih termasuk leluhur beliau. Masih termasuk Iya. ini yang ini katanya juga ini Ya, ya, masih ada. masih leluhur beliau karena ada percampuran antara Cina juga. Nah, Juragan Nabong dari Tiongkok itu. Pemirsa, ternyata betul yang dikatakan oleh Ovan bahwa di dalam itu ada ibunya, kemudian ada leluhurnya beliau, yaitu Ki Dampu Awang, ya, dan ada putra mahkota dari Sunan Gunung Jati. Ini ternyata benar, dan beliau ini sudah komunikasi dengan Ovan. Tapi saya mau nanya ke Ovan, di dalam ada banyak pusaka. Coba Ovan dilihat di dalam ini pusakanya apa saja. tapi biasanya hanya di itu diambil atau dipegang. Oh, kalau depan. Kalau sekarang ditembus nggak bisa ya. Tapi coba diusahakan, coba dilihat coba. Karena adanya di bawah di makam. Iya, coba di ini. Nggak bisa. Harus dilihat sih. Iya. Karena Harus dipegang pusakanya. Ya, ya. Ini masih di dalam anu ya, yang termasuk itu satu makam yang isinya pusaka gitu. sangat luar biasa. Tapi kita belum bisa masuk ya, ke dalam. Nanti mungkin lain kali kita akan bisa masuk ke dalam dan bisa melihat semuanya. Tapi sekalipun belum masuk
Ovan sudah bisa berkomunikasi dan mengetahui isi yang ada di dalamnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Penghuninya apa, Opan? Hah? Penghuninya apa? Dua pengguna pakai pedang sama pakai, ya aku tadi lihat ada mahkotanya. Ada mahkotanya. Dua penghuninya. Ya, coba. Ini orang yang fotonya di rumahnya ini. Oh iya, rumahnya Om Raden Iya. yang di sana. Oh, anu. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ada di situ Prabu Siliwanginya. Oh, yang ada di ini Pak Raden itu ya. Lukisan itu ya. Prabu Siliwangi itu aja model. Iya. Itu Putra Patapan tuh berarti isinya itu apa namanya? Seorang satria sedang bertapa. Iya. Anak raja. Ya, Yang berarti ambil seperti itu, ambil karena seperti ini kan itu, nggak bisa Iya. ini ya. Nanti dia bilang yang hampir mirip dengan sana Pangeran Prabu Siliwangi itu. Iya. Karena Mas belum bisa menjabarkan Iya, ya, iya, masih iya. kecil ya. Wih, ini luar biasa ini. Ini Bagus ya? bagus. Ya, pemirsa. Tadi setelah kita lihat bersama saat kita masuk tadi masuk ke pintu 1, pintu 2 dan melihat di dalamnya itu apa yang disampaikan oleh Ovan. Maka dari itu saya minta untuk Mas Raden Taufik ini yang tadi disampaikan. Saya minta pendapat dari juru kunci dari Mas Raden Taufik berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ovan. Ya, Mas Raden. Ya, di setiap tempat dimanapun juga berada gitu ya, yaitu tentu ada dua kutub yang berlawanan, yaitu baik dan buruk gitu ya. Ya mungkin juga di setiap tempat seperti itu kayak ada jin yang baik, ada jin yang buruk gitu. Jadi mungkin yang disampaikan Ovan ya mungkin ada benarnya karena ya juga penglihatan seperti itu kan jarang-jarang dimiliki oleh semua orang kan gitu. Jadi itu mungkin dalam kategori ada benarnya, karena mungkin pandangan manusia itu kan menurut Nabi itu kan sepertiga kenabian gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan Ovan benar gitu ya. Ada yang mengganggu, ada yang membantu juga gitu. Karena ya itu di bumi ini kan itulah, jadi ada kekuatan-kekuatan lain di sekitar kita yang menghendaki kebaikan juga ada, yang menghendaki keburukan juga ada. Tergantung kita mau memihak kemana gitu. Bagi yang berziarah juga bergantung niatnya, mau kemana gitu, mau apa. Kalau dia tulus ikhlas mau mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dia tercapai. Kalau sebaliknya ya mungkin juga tercapai karena bantuan dari kekuatan jelek itulah gitu. Itu mungkin ringkasan dari saya. Ya, terus tadi yang disampaikan Ovan juga berkaitan dengan isi makam yang di dalam ya, makam utama Pangeran Sedang Lautan. Ini seperti apa? Ya kembali lagi mungkin ada sifat kejujuran ya, mungkin juga masih anak-anak juga. Dia bisa melihat dan juga mungkin bisa juga penglihatan dia terbatasi, mungkin bergantung kepada objek yang dia lihat kan gitu.
Jadi sejauh mana kekuatan yang ada di dalam penerawangan dia gitu. Mungkin bisa respon, bisa membuka atau juga bisa menutup gitu. Jadi ya ini masih ada kejujuran anak kecil mungkin. Ya Evan ya. Gitu. Jadi benar di situ memang ya seperti yang tadi saya jelaskan di dalam gedung utama atau cukup itu ada Pangeran Bratakrana, ibunya, dan juga seorang sesepuh dari Tiongkok yaitu Juragan Dampu Awang. Itu mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih tadi apa yang disampaikan oleh Mas Raden Taufik, ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Evan. Dan ini juga saya minta pendapat dari Mas Raden Parja. Ya, dengan tadi penelusuran di situs Sedang Lautan yaitu Pangeran Bratakrana, tadi Mas Sofan melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi di sini. Di antaranya tadi baru datang di sana melihat ada sosok bayangan gaib. Kedua setelah masuk juga ada sosok bayangan gaib juga, ada dua sisi, ada yang jahat dan ada yang baik. Terus masuk ke dalam ke sana, Mas Sofan melihat beberapa leluhur yang ada di sini, yang mana semuanya itu orang-orang yang berjasa di Cirebon ini. Maka dari itu di situs Kilobama ini benar-benar hal yang baik, yang mana bisa membantu juga kekuatan-kekuatan yang ada di OPA. Jadi sangat baik sekali. Mudah-mudahan kita ada hikmahnya dari penelusuran di situs Kilobama ini, di situs Sedang Lautan Pangeran Bratakrana. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih pemirsa. Tadi dibenarkan oleh beliau Mas Raden Suparja dan beliau Mas Raden Taufik. Artinya apa? Bahwa memang yang disampaikan oleh Evan ini adalah benar, dan Evan juga jujur, walaupun tidak mampu menembus di dalam juga Evan juga menyampaikan seperti itu, karena memang ya masih anak-anak menyampaikan apa adanya dengan kemampuannya mereka apa adanya. Dan demikian apa yang kita lihat bersama ini adalah semuanya ini dibenarkan oleh beliau-beliau ini. Maka dari itu kita kembali lagi, kebenaran yang hakiki adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa mengetahui dengan batas-batas yang ada. Semua kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.